Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih di program Thaibah TV podcast bersama Ustadz Abu Faruk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Nih agak grogi nih Ustadz kedatangan Ustadz nih. wabarakatuh. Biasa aja. Ya karena biasanya saya cuma nonton Ustadz. Ini disuruh jadi MC lagi nih Ustadz. Biasa aja. Ustadz ini ada satu tema nih yang mau kita bahas Ustadz, terkait masalah di mana Allah. Iya. Karena yang kita lihat kan banyak tuh Ustadz. Salah satunya mungkin video-video di YouTube Iya. tentang para dai atau ulama yang menjelaskan masalah keberadaan Allah, dan ini mungkin menjadi beberapa pertanyaan juga gitu Ustaz untuk beberapa atau sebagian masyarakat gitu kan. Karena yang satu misalnya menjelaskan bahwa Allah itu berada di atas ars gitu kan. Terus ada lagi yang ulama lain yang menyatakan bahwa Allah itu tidak bertempat gitu ya Ustaz ya. Nah, mungkin di sini alhamdulillah Ustaz sudah hadir di sini sama kita. Nah, saya mau nanya langsung nih Ustaz, sama Ustaz. Sebenarnya dalil ada nggak sih dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu di mana gitu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, ini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ain Allah, tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan usul akidah ya. Ini merupakan dasar akidah Islam. Yang mana di dalam Al-Quran kemudian hadis serta ijma' ulama telah menjelaskan hal ini. Jadi dalilnya tidak hanya di Al-Quran ya, di As-Sunnah, namun ini merupakan hasil konsensus, hasil ijma' para ulama. Dan ini adalah dasar hukum dalam Islam. Kita mengetahui bahwasanya sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma' serta qiyas dalam masalah-masalah yang bukan masalah akidah dan ibadah mahdhah. Jadi qiyas ini adalah untuk masalah-masalah yang tidak, kasus-kasus yang tidak terjadi di zaman Rasul, seperti masalah hukum bayi tabung gitu. Itu kan belum terjadi kan di masa Rasulullah. Kemudian hukum sholat di pesawat gitu. Oh iya betul. Nah, ini dipakailah nanti metode qiyas gitu. Adapun masalah akidah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Kita ambil saja dalil dari Al-Qur'an ya. Di antaranya ini banyak ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ada 17 lebih ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang sangat jelas ya, yang sangat zahir ya dalam masalah ini adalah firman Allah dalam surah Thaha ayat yang ke-6 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ya, ini beristiwa di atas arasnya. Afwan, ayat yang kelima ya. Ayat kelima Ustaz. Maka bagaimana cara kita memahami ayat ini? Maka kita kembalikan kepada pemahaman ulama salaf terhadap makna ini kan. Sebagaimana diantaranya yang dikatakan oleh pentafsir Al-Quran yang kita semua sering mendengar nama beliau, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang ayat ini ya kan, kata beliau taqaddama kalamu ala dzalika fi suratil A'raf ya, sudah berlalu penjelasan tentang makna istiwanya Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir beliau ketika mentafsirkan surah Al-A'raf ya. Bima aghna an i'adatihi aidan, kemudian tidak membutuhkan untuk diulang lagi ya. Wa annal maslakal aslama fi dzalika tariqatus salaf. Sedangkan cara yang lebih selamat di dalam memahami makna istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah tariqatus salaf ya. Adalah metode pemahaman ulama salaf. Siapa mereka? Ya para sahabat ya kan, Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bagaimana pemahaman mereka ini dijelaskan oleh beliau Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imraru ma jaa fi dzalika minal kitabi wa sunnah min ghairi takyifin wala tahrifin
wala tashbihin, wala ta'tilin, wala tamtsilin. Nah, ini semua adalah kaidah yang kita pakai gitu ya. Imraru ma jaa fi dzalika, ya. Membiarkan gitu ya apa yang datang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah termasuk istiwa ya. Dibiarkan seperti itu. Ya kan? Sebagaimana yang datang dari Alkitab dan Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah, yang pertama caranya min ghairi takyif, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Jadi ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman ya yang beristiwa di atas arasnya. Apa itu istiwa? Ya kita pahami istiwa ya istiwa. Kita pahami sesuai dengan bahasa Arab. Ya, ada beberapa makna istiwa dalam bahasa Arab, ini sesuai dengan bahasa gitu. Karena istiwa itu kan bukan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Dia adalah bahasa Arab, ya kita pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab. Ya kan di antara maknanya adalah ala, di atas ya. Wartafa'a, kemudian meninggi. Wasa'ada, naik gitu ya. Ini maknanya ya. Jadi ditetapkan seperti itu. Ya, dibiarkan seperti apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tanpa bagaimana istiwa Allah, tanpa menanyakan ini. Kemudian wala tahrifin, ya, tanpa kita menyelewengkan maknanya, ya kan? Wala tashbihin, dan tanpa kita menyerupakan maknanya. Wala ta'tilin, tanpa kita menolak maknanya. Wala tamtsilin, dan tanpa kita menyamakan maknanya dengan makna makhluk gitu. Dan bagian dari tahrif ya, tahrif itu ada dua, ada namanya tahriful makna, kemudian ada tahriful lafzi ya. Tahrif itu ada menyelewengkan, ada menyelewengkan lafaznya. Ini seperti orang-orang Mu'tazilah ya, ketika menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Kalau firman Allah wa kallamallahu Musa, Allah di situ sebagai subjek, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Artinya dalam ayat ini Ahlussunnah berkeyakinan, berakidah bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-kalam, berbicara. Nah, orang-orang Mu'tazilah ingin menafikan ini karena mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Maka mereka rubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Pelakunya menjadi Musa, yang berbicara Musa, bukan Allah. Ini termasuk ulama mengatakan ta'riful lafzi ya, mentahrif, menyelewengkan lafaz ya. Yang kedua adalah ta'riful makna. Ta'riful makna inilah makna dari kata ta'wil yang batil ya. Seperti orang mentawil kata istiwa menjadi istaula atau istilah. Ya, mentawil makna istiwa menjadi makna menguasai. Nah, dan ini dibantah ya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitabnya Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah. Nah, ini bisa kita baca, sudah ada terjemahannya juga. Kalau nggak salah kalau terjemahan itu judulnya Buku Putih Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau sendiri menyanggah orang-orang yang mentakwil makna istiwa dalam ayat ini, dalam surah ayat 5 ini dengan makna istaula atau istilah, menguasai gitu. Jadi ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam surah Al-Mulk ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit, man fis sama. Maka kita kembalikan kepada ahli tafsir. Ini bisa kita lihat, bisa kita buka. Apa kata Imam At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya? Aamintum man fis sama ay Allah. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Yang di langit di situ maknanya adalah siapa? Allah. Nah, dan orang-orang Asy'ari dan Maturidiyah itu mentakwil, menyelewengkan maknanya yang di langit di situ bukan Allah kata mereka. Melainkan malaikat, dan ini menyelisihi pemahaman salaf dan pemahaman ahli tafsir, dan bisa dibuka dibandingkan dengan bagaimana pemahaman ulama tafsir, ulama besar di dalam tafsir Mufassirul Kabir ya, Imam At-Tabari rahimahullah taala. Ini ya, ini dalil dari Al-Qur'an dan banyak lagi dalilnya. Kita singkat saja, ada 2 ayat ya. Ini dalil paling sedikit gitu. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat populer dengan istilah hadis jariyah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, dan Nabi mengatakan ainallah, di mana Allah? Maka budak ini mengatakan fis sama. Kalau seandainya jawaban budak ini salah, pasti ditegur oleh Nabi. Ya, betul. Namun Nabi membenarkannya. Ya, maka waman ana, dan siapa saya? Anta Rasulullah.
Ya, dengan jawabannya tersebut Nabi berkata kepada sahabat, tuan dari budak ini i'tiqha, merdekakan dia, fa innaha muslimah. Sesungguhnya dia sudah masuk Islam ya. Karena dia berkeyakinan dengan akidah Islam. Ada juga sebagian dai sekarang ini ya yang mengatakan IQ-nya budak wanita ini lemah katanya. Nauzubillah, ini sahabiyah ini. Jadi wanita ini termasuk jajaran para sahabat. Apa definisi sahabat itu? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, beriman dengannya, wa mata alaih, dan meninggal di atas keimanan kepada Rasul, kepada Islam tersebut. Ini sahabiyah. Dan ini termasuk suatu hal yang sangat menyelisihi prinsip agama kita. Kita nggak boleh. Bahkan ulama hadis ya, ada kaidah yang sudah disepakati. Ulama hadis mengatakan as-sahabatu kullum udul ya. Sahabat itu di dalam masalah hadis semuanya adil. Jadi tidak ada sahabat itu yang dijarah ya, yang dicacatkan riwayat yang mereka sampaikan, tidak. Ini kaidah. Jadi semua sahabat itu adalah adil. Kenapa ya? Karena mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada rekomendasi, sudah ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam surat Taubah ayat yang ke-100. Ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, siapa mereka? Ya, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat ini. Walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka, pemahaman mereka dalam memahami agama dengan benar. Bi ihsan ya, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Ini radhiya, ini dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, atau dalam bahasa Inggris past tense. Artinya Allah telah telah meridhai mereka, udah diridhai oleh Allah. Kalau kita, pemahaman kita belum ada. Makanya ya, pemahaman para sahabat itu maksum, namun individunya para sahabat tidak. Terkadang mereka yusib wa yukhti, terkadang benar, terkadang salah. Seperti itu. Jadi kalau pemahamannya mereka, manhajnya mereka maksum, maka kita mengatakan manhajnya salaf itu maksum. Namun salafi, orang yang menisbatkan kepada salaf belum tentu belum tentu maksum. Sebagaimana juga kita mengatakan Islam itu maksum, benar Islam. Tapi Muslim, orang yang menisbatkan kepada Islam banyak salahnya. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Ya kan, setiap anak Adam itu salah. Terkadang ada salah juga, sebagian kaum muslimin memahami salafi itu mengatakan mereka lah yang paling benar. Kita katakan bukan kita paling benar. Yang paling benar itu pemahamannya. Ya, pemahaman salaf. Dan kita menisbatkan diri kepada pemahaman itu, dan seluruh kaum muslimin juga. Dari ormas manapun harus mereka menisbatkan diri mereka kepada pemahaman salaf. Salaf itu siapa? Rasulullah. Masa kita enggak mau gitu kan? Menisbatkan kepada Rasulullah ya. Anak kecil aja ditanya pasti mau gitu ya. Umatnya siapa gitu. Iya. Jadi kita ingin memakai pemahaman salaf, tentu semua umat Islam memakai pemahaman salaf. Namun orang yang menisbatkan diri, menyandarkan kepada salaf kan belum tentu dan tidak maksum gitu. Seperti itu. Betul. Nah, kemudian dalil yang terakhir ya. Dalil yang terakhir itu adalah al-ijma'. Nah, karena ini adalah sumber hukum dalam Islam. Nah, jadi siapa yang menukilkan ijma' adalah Imam Ibnu Battah. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra dan kitab beliau Al-Ibanatul Sughra. Bahkan beliau mengatakan ulama semua sepakat dari Rasulullah, para sahabatnya, ijma' ya kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy ya. Mereka semuanya sudah sepakat ya. Iya, ini bisa dilihat di kitabnya. Kemudian juga siapa yang menukilkan ijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya? Di antaranya adalah Syekh Abu Umar Al-Tolmanki. Beliau mengatakan, Abu Umar Al-Tolmanki mengatakan, wa ajma'u ya'ni ahlus sunnati wal jamaah, dan telah bersepakat siapa? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah ala anna lillahi arsyan, bahwasanya Allah itu memiliki arasy, wa ala annahu mustawin ala arsy, dan sesungguhnya Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya tersebut. Wa ilmuhu wa qudratuhu wa tadbiruhu bi kulli ma khalaqahu. Ya. Kemudian ilmunya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, kemudian Imam Abu Umar Al-Tolmanki juga mengatakan fa ajma'al muslimuna, dan
kaum muslimin, yakni para ulama kaum muslimin telah bersepakat, telah ijma' min ahli sunnah, dari golongan ahli sunnah, ala anna ma'na qawlihi, bahwasanya makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini dalil ini sering dijadikan oleh orang Allah itu di mana-mana. Ya kan, wa huwa ma'akum, sesungguhnya dia yaitu Allah bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, ini maknanya apa? Allah itu selalu berada dengan makhluknya. Ini maknanya apa? Para ulama Ahlussunnah kata beliau sudah sepakat, wa nahwu dzalika fil Quran, ya, dan yang semakna dengan firman ini dengan ayat ini dalam Al-Qur'an, anna dzalika ilmuhu. Ini maknanya adalah ilmuhu. Jadi yang wa huwa ma'akum, dan dia Allah itu bersama kalian, kata beliau ulama telah ijma' maknanya kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan dengan ilmunya Allah, bukan dengan zatnya Allah. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala, ulama bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersemayam di atas arasnya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa annallaha fawqas samawati bi dzatihi mustawin ala arsy, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dengan zatnya mustawin ala arsyihi kaifa syaa, ya kan, beristiwa di atas arasnya bagaimanapun yang Allah kehendaki. Jadi ini sudah ijma' ya. Kita mengetahui bahwasanya ijma' adalah hukum Islam, dan ini bisa dilihat dalam kitab-kitab para ulama salaf yang menjelaskan masalah ini. Ya. Ini menarik nih Ustaz, dalam arti bahwa sudah ada tiga, yang pertama dari Al-Quran, Iya. yang kedua dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada ijma ulama yang menyepakati masalah itu gitu Iya. Ustaz. Kemudian yang saya katakan tadi Imam Ibnu Battah ini beliau meninggal tahun 300 pertengahan ya, 300 sekitaran 350 Hijriah gitu. Jadi beliau ini masih dekat dengan kaum salaf. Karena masa salaf itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala, yang salaf itu adalah sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari, dalam hadis sahih ini ya, Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, ya kan, sebaik-baik masa atau sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad itu adalah abadku, kemudian yang setelahnya tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ini kata beliau Imam Az-Zahabi, yang dimaksud dengan abad salaf itu adalah abadnya Rasulullah dan para sahabat itu tahun 100-an Hijriah, kemudian tabi'in 200-an Hijriah, kemudian atba'ut tabi'in 300-an Hijriah sampai pertengahan menjelang 400-an Hijriah. Inilah yang dikatakan dengan salaf dalam segi waktu. Siapa itu salaf yang ini? Terkadang orang-orang yang menisbahkan kepada Asy'ari ini, mereka mengatakan Imam Fakhrul Razi, misalkan Imam As-Suyuti, mereka ini 600-an Hijriah. Maka tidak dikatakan ini salaf. Sedangkan yang menukilkan ijma' bahwasanya Allah itu di atas arasy ya, ini adalah ulama yang meninggal 300-an pertengah, 300-an lebih ya, menjelang 400-an lebih. Secara waktu tentu pemahaman dia lebih dekat ya. Betul. Ulama yang membantahnya seperti Imam Al-Baihaqi ini jauh ya, setelah beliau gitu. Betul. Nah, ini menarik nih Ustaz, menyikapi masalah itu. Ini kan sudah jelas itu. Hukumnya udah jelas, dalilnya udah jelas gitu. Kenapa ini menurut Ustadz ya? Kenapa masih ada yang menyatakan, masih membantah gitu Ustaz? Masih membantah bahwa Allah itu di atas ars gitu. Kenapa gitu Ustaz? Iya, ini karena memang background gitu Bang ya. Kalau orang itu sudah terbiasa, dia sudah dari kecil dia belajar misal di pondok yang berpemahaman seperti itu, maka untuk keluar dari pemahaman itu sulit gitu, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia memainkan logikanya, masa guru-guru saya dulu salah masa kiai-kiai saya dulu salah gitu. Betul. Nah, banyak fanatisme gitu ya. Nah, sebagaimana juga ya kan, kalau kita lihat ini sudah menjadi tabiat manusia ya. Ya, di zaman Rasulullah juga seperti itu. Ketika Rasulullah mendakwakan tauhid kepada orang-orang suku Quraisy itu, ya kan, kemudian Rasulullah SAW ingin meluruskan pemahaman nenek moyang mereka. Mereka juga mengatakan, masa nenek moyang kami salah? Cukuplah kami apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu. Ya. Seperti itu. Jadi yang ego seperti itu. Tetapi kita memohon kepada Allah semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faktor itu. Maka ada yang doktor itu ya, yang ada di medsos itu kan, mereka akan menyalahkan pemahaman guru-guru kita dahulu gitu kan, kiai-kiai kita dahulu. Masa kiai kita dulu salah ya? Seolah-olah dia ingin mengatakan kiai-kiainya maksum gitu. Dalam pemahaman kan kita enggak. Kalau seandainya
memang keliru ya kita perbaiki ya. Dan kita memberikan uzur, boleh jadi belum sampai ilmu ya kan. Boleh jadi dia walau alam ya. Namun yang salah tetap kita akan salah, yang benar tetap kita katakan benar. Walaupun kita sendiri yang ngomong, kalau kita salah ya kita rujuk kepada kebenaran kan seperti itu. Betul. Maka faktor taklid, ini namanya taklid ya. Fanatisme seperti itu. Inilah ya yang membuat seseorang itu tetap kekeh ya di dalam sesuatu yang dia anggap itu benar ternyata salah gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, aduh ini ada tukang ya. Jadi agak terganggu nih Ustaz ya. Iya, Minta maaf nih Ustaz ya. Nah, jadi balik lagi nih Ustaz, permasalahan itu. Bisa enggak Ustaz jelaskan awal subhat masalah Allah di mana-mana itu? Awalnya itu gimana Ustaz sampai ke kita sekarang gitu? Iya. Entah tokoh pencetusnya entah apa gitu Ustaz. Jadi yang menolak itu semua ya ayat-ayat tentang sifat lah ya, kita kena berbicara tentang istiwanya Allah ini kan ulama masukkan ini termasuk di dalam masalah asma wa sifat ya. Ini memang yang pertama sekali itu Jaham bin Safwan ya, yang dikenal dengan sekte Jahmiyah. Ini awalnya. Bahkan sekte Jahmiyah ini menolak semuanya, menolak nama bagi Allah, kemudian menolak sifat-sifat bagi Allah. Kemudian dia dieksekusi mati, dihukumi mati oleh pemerintah Islam di zamannya, karena pemahamannya yang sangat menyelisihi daripada pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Di istilahnya pemahaman sesat dan nyeleneh gitu. Ya, apa alasannya? Akal. Ya, karena memang dia terpengaruh oleh filsafat. Karena di zaman setelah para sahabat ya, kalau saya tidak salah itu di zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun itu, waktu Imam Ahmad bin Hanbal itu memang penguasanya terpengaruh oleh para filsuf ya, para ilmuwan Islam yang terpengaruh dengan filsafat. Akhirnya di zaman itulah diadopsi banyak buku-buku filsafat ya kan, seperti ilmu mantik itu kan penulisnya Aristoteles itu. Kemudian ilmu filsafat Plato dan lain sebagainya. Itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian orang-orang Arab terpengaruh, ya kan, sehingga mereka mendefinisikan tentang teologi, tentang ketuhanan itu dengan konsep filsafat. Sehingga mereka katakan Tuhan itu dalam konsep filsafat tidak bernama. Sehingganya Jahmiyah ya, yang kepalanya Jaham bin Safwan ini menolak Allah memiliki nama, ya kan? Kalau seandainya Allah memiliki nama berarti sama dengan makhluk katanya. Dia niatnya tanzih ya. Niatnya adalah ingin supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, ya kan? Sehingga mereka menolak Asmaul Husna itu enggak ada itu katanya. Ditolak mananya ta'til, mu'attilah. Maka mereka dikenal juga dengan istilah mu'attilah. Nah, kemudian setelah itu mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki sifat itu bukan Tuhan kata mereka. Makhluk. Tentu dengan akalnya. Ya. Dia menggunakan konsep filsafat gitu. Nah, dari Jahmiyah ini muncul lagi sekte namanya Mu'tazilah, ya kan? Dan sekte Mu'tazilah ini menetapkan nama-nama Allah, mereka tetapkan. Ya, akan tetapi mereka ya menolak sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala ditolak. Kemudian setelah sekte ini muncullah sekte Abul Hasan Asy'ari. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini di akhir hayatnya beliau rujuk kepada pemahaman salaf dengan kitab yang beliau tulis yang sangat populer itu adalah Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah. Ini beliau menetapkan akidah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ulama salaf terdahulu seperti Imam Ahmad dan Hanbal dan lain sebagainya. Ya, dan beliau tidak mentakwil gitu. Ya, kemudian beliau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, isbat ya, menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam kitab terakhir yang beliau tulis ya. Dan beliau ini ya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini ulama mengatakan, ini bukan saya. Karena banyak juga orang yang mengatakan, kita mengatakan ada 3 fase dalam pencarian akidah dari Imam Abdul Hasan Asy'ari. Sebagian teman-teman yang enggak senang dia katakan ini Wahabi yang mengatakan ini. Padahal yang mengatakan ini adalah ahli sejarah Islam. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Imam Ibnu Katsir selain beliau adalah mufassir ahli tafsir, beliau juga muhaddis ahli hadis dan juga ahli sejarah ahli tarikh beliau. Ya, bahkan beliau punya buku kitab sejarah besar itu namanya Al-Bidayah wa Nihayah ya. Beliau bahas tentang asal mula kejadian alam semesta dengan pendekatan datanya dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Ya seperti itu. Dan beliau membahas juga tentang
tentang pasti daripada Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jadi awalnya beliau terpengaruh oleh ayah tiri beliau, Al-Jubai namanya. Al-Jubai ini adalah seorang Mu'tazilah. Jadi pemahaman beliau adalah Mu'tazilah. Kemudian setelah itu masuk fase yang kedua, Al-Kullabiyah. Beliau terpengaruh oleh pemahaman Ibnu Kullab gitu ya. Dan ulama yang menisbahkan kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya kan, yang mana dalam fase ini beliau menetapkan beberapa sifat saja dan menolak tentang ayat-ayat tentang sifat yang lainnya, menolak sifat tangan bagi Allah, menolak sifat ghadab, sifat marah bagi Allah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ayat-ayat khabariyah namanya, itu ditolak oleh beliau ketika dalam fase ini. Jadi ulama dalam fase ini siapa? Itu adalah Imam Al-Ghazali. Beliau terpengaruh oleh pemahaman ini. Kemudian gurunya Imam Al-Juwaini atau dikenal dengan Imam Al-Haramain. Dan Imam Al-Haramain dan Imam Abu Hasan Al-Ghazali ini disebutkan oleh ulama sejarah di akhir hayatnya mereka berdua juga sudah rujuk kepada mana salaf, seperti itu. Dan pemahaman mereka inilah yang dipakai sekarang oleh teman-teman yang mengatakan mereka bermadzhab Asy'ari. Padahal setelah fase ini Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sudah taubat. Beliau meninggalkan pemahaman ini dan rujuk kepada manhaj salaf, ya kan, dan beliau menetapkan setiap ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaktilnya, menolaknya, tanpa mentakwilnya, ya kan, dengan takwil yang batil, ya, kemudian tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimananya, seperti itu. Ya. Dan ini diakui sendiri, ya, ini diakui sendiri oleh ulama Asy'ari pada abad ini. Ini dipegang pendapatnya yaitu oleh Hasan As-Saqqaf. Ada seorang ulama Yordania, ya kan, dia adalah murid daripada ulama asalnya Ethiopia, ya, asalnya adalah dari Afrika, kemudian menetap di Yordania, namanya Syekh Abdullah Al-Hariri. Jadi Syekh Abdullah Al-Hariri inilah ulama yang sangat ekstrim, ya, dari kalangan Asy'ariyah. Bahkan dia mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan Wahabi, katanya. Nah, ini bahwa abang bisa lihat, ya, ada murid beliau di Malaysia namanya Abu Syafiq. Pernah dialog dengan salah seorang ulama ustadz yang berpemahaman al-sunnah bermana salaf di Malaysia, namanya Ustadz Ali Saman. Ali Salman atau Saman. Itu di YouTube ada tuh. Lupa saya. Ada di YouTube kan? Ada di YouTube, ya. Iya, Abu Syafiq ini berpemahaman seperti Abdullah Al-Hariri ini. Ya. Seperti itu. Jadi di antara muridnya adalah Imam Syekh Said As-Saqqaf ini, Hasan As-Saqqaf ini. Dan Hasan As-Saqqaf ini beliau mengakui bahwasanya Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Imam Abdul Hasan Asy'ari di akhir hayatnya jatuh ke pemahaman yang dia katakan mujassimah, katanya, Wahabiyah lah gitu, ya. Karena Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan bagi Allah sifat tangan, sifat ain, sifat mata bagi Allah sesuai dengan kebesarannya tanpa ditakwil. Dia sendiri mengakui, ya kan, dan Asy'arinya dia ini berbeda dengan Asy'arinya Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya. Dan dia lebih kepada pemahaman siapa? Pemahamannya Imam Al-Ghazali, kata beliau, dan Imam Juwaini, ya, gurunya Imam Al-Ghazali ini. Bahkan ini secara nyata menerangkan kepada kita kebenaran manhaj salaf ini. Tokoh Asy'ari sendiri mengakui yang seperti itu. Dan dia mengatakan, dan ini sejalan dengan pemahaman Mu'tazilah. Jadi Asy'ari sekarang ini diakui oleh tokoh Asy'ari bahwasanya pemahaman Asy'ari yang mereka pahami yang mentakwil sifat-sifat Allah, mentakwil istiwanya Allah, mengatakan Allah di mana-mana atau mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di mana-mana, ya. Ini adalah sesuai sejalan dengan pemahaman Mu'tazilah. Ya. Dan bisa dibaca di buku beliau. Jadi Hasan As-Saqqaf ini punya buku judulnya Syarah Al-Ibanah fi Usul Diyanah. Dia punya syarah penjelasan terhadap kitab Al-Ibanah ini yang ditulis oleh Abu Hasan Asy'ari di akhir hayatnya. Di dalam buku itu beliau mengatakan, ya kan, bahwasanya Abu Hasan Asy'ari sudah menyeleweng, katanya. Ini menurut dia gitu, padahal tidak. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari rujuk kepada manhaj salaf di akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz, memang untuk kita sebagai penuntut ilmu itu guru itu sangat penting, ya Ustaz. Iya, guru ini sangat mempengaruhi. Makanya Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan dalam sebagaimana perkataan beliau masyhur, ya, dinukilkan juga di antara Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini bagian dari agama itu sendiri, gitu. Fanduru ahadukum, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan aman ta'khuduna dinahu,
dia mengambil ilmu agamanya dari siapa. Artinya guru ini sangat mempengaruhi gitu. Sedikit ini Ustaz, mungkin nasihat dari Ustaz, apa ya, apa tolak ukur utama lah Ya. ketika kita sebagai penuntut ilmu ingin mencari ilmu ke seorang guru gitu Ustaz. Ya, jadi tolak ukurnya tentu kita harus melihat guru itu dalam apa yang dia sampaikan gitu. Ya. Kalau seandainya yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat, dia selalu menyandarkan dirinya kepada Al-Quran, Sunnah, kemudian selalu mengajak orang memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman para sahabat. Nah, itu yang harus kita ikuti gitu. Ya. Karena kan Bukan kepada pemahaman gurunya ya atau pemahaman mazhabnya gitu ya. Namun kita selalu menyeru orang, mengajak orang untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian memahaminya dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti metodologi mereka. Gitu. karena kan kalau kita lihat kan Ustaz, umumnya kan juga kayak ustadz-ustadz yang umum lah yang ada di mana-mana itu kan mereka selalu menyandarkan ke Al-Quran Sunnah. Nah, cuman pemahamannya ini ya Ustaz ya. Iya, cuma ya kita lihat pemahamannya dia memahami dengan apa gitu. Iya, betul. Ketika dia memahami kan itu syubhat mereka seperti itu. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy katanya, bagaimana dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah. Padahal ulama sudah sepakat. Yang dimaksud dengan kebersamaan Allah dan dia bersamamu, bersamanya Allah dengan kita, ya kan? Dimanapun kita berada, ulama saya nukilkan tadi ya, perkataan ulama salaf ya, bahwasanya ilmunya Allah gitu. Allah itu di mana-mana sesuai adalah karena dengan ilmunya. Allah di mana-mana dengan ilmunya. Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya zat Allah di mana-mana masuk ke dalam makhluk, ini nauzubillah. Ini namanya wahdatul wujud ya. Artinya Allah masuk ke makhluknya dan ini mustahil. Dalam keyakinan kita Allah ba'inun ya ala khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Ya kan? Dan ini khawatirnya nanti masuk kepada pemahaman tasawuf ekstrim. Karena dalam pemahaman tasawuf ekstrim itu ada makom tertentu atau makom yang paling tinggi mereka itu mereka akan menempuh suatu tingkatan dalam ilmu tasawuf wahdatul wujud namanya. Mereka akan bergabung wujud mereka. Kita kan manusia ada sifat wujud ya kan? Ada artinya. Allah wujud juga. Bergabungnya dua sifat wujud melebur dalam wujudnya manusia itu namanya wahdatul wujud. Bersatunya wujud Allah dengan wujud manusia. Sehingga mereka menganggap mereka enggak perlu lagi sholat. Ya. Nah, untuk apa mereka sholat gitu? Ya, karena mereka sudah bergabung dengan zat Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ini suatu kekufuran itu. Ini tidak hanya sesat lagi nih. Pemahaman wahdatul wujud itu suatu kekufuran ya. Dan itu yang dipahami dulu seperti Al-Hallaj ya. Ada seorang tokoh kesesatan di zaman dahulu yang dipenggal oleh para ulama ya kan karena dia mengatakan dia bersatu dengan zat Allah. Nauzubillah. Ya. Nah, Ustaz, jadi gimana nih Ustaz hukumnya ketika orang mengimani bahwa Allah itu di mana-mana Ustaz? Untuk menghukum yang seperti ini ada dua ya. Ada orang yang sudah mengetahui dalil, ada yang belum mengetahui dalil. Kalau seandainya orang itu dia sudah ya mengetahui dalil, ya, dia sudah mengetahui dalilnya, artinya dia tahu kebenaran gitu. Dalil yang mengatakan Allah itu istawa alal arsy, dia tahu. Akan tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Ya kan? Sehingga dia tetap mentakwil ya, karena dia sudah tidak berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah lagi gitu. Karena hanya cenderung kepada hawa nafsu gitu. Dan dia akan membela hawa nafsunya itu. Sehingga mereka menggunakan ayat-ayat Quran bukan sebagai dalih lagi ya. Untuk membela hawa nafsunya. Membenarkan hawa nafsunya. Ya orang seperti ini sesat gitu. Ya, apabila dia ada tawil-tawil seperti itu kita katakan dia tersesat gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada. Adapun orang awam ya yang ikut-ikutan ya kan. Maka orang awam yang seperti ini kita beri uzur ya. Kita beri uzur, kita beri dia dispensasi, tidak langsung kita katakan sesat ya, karena memang dia belum tahu ilmunya. Nah, sampai ditegakkan hujah, sampai diterangkan kepadanya dalil-dalil sehingga dia paham ya. Setelah dia paham ya,
Kalau dia tetap mengikuti hawa nafsu ya baru kita katakan dia sesat gitu. Namun kalau seandainya dia mengatakan Allah di mana-mana atas dasar ketidaktahuan, atas dasar kejahilan, maka kita katakan dia ma'dzur ya, dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya gitu. Dan tidak kita katakan dia sesat. Seperti itu yang saya pahami. Wallahu alam. Nah Ustaz, mungkin minta disimpulkan ya Ustaz. Dari obrolan kita yang dari awal tadi sampai sini, mungkin kira-kira kesimpulannya apa nih Ustaz? Ya, jadi kesimpulannya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini usul ya, ini bukan furu'ul akidah, bukan. Ya. Kenapa perbedaan antara usulul akidah dengan furu'ul akidah? Karena banyak juga di antara di luar sana yang membesarkan syubhat ini. Ya nggak apa-apa ya mau mengatakan Allah itu di mana-mana, mengatakan Allah itu kan masalah furu' katanya. Masalah cabang, bukan inti, bukan substansi dari akidah. Maka kita katakan di mana kita tahu ini furu' tidak furu'nya, apakah menurut kita pribadi? Tidak. Kita kembalikan kepada ahlinya, kepada ulama. Ulama sudah mengingkari ini, bahkan ulama mengatakan termasuk perbuatan kekufuran. Dengan tidak mengatakan pelakunya kafir enggak. Beda ya. Perbuatan dengan pelaku itu dibedakan ulama. Ya. Orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy itu, ini adalah usul akidah. Ini adalah dasar akidah. Karena berarti dia dikhawatirkan menolak Al-Qur'an gitu ya. Dan menolak pemahaman benar terhadap Al-Qur'an ini. Dan juga menolak hadis-hadis Nabi serta ijma'nya ulama ya, seperti itu. Maka kita simpulkan bahwasanya mengimani Allah Subhanahu wa taala beristiwa, tinggi di atas, tidak duduk ya. Kita tidak mengatakan duduk, enggak, karena berbeda. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tinggi berada di atas arasnya, berbeda dengan makhluknya. Dia memiliki sifat ulu. Ulu itu artinya di atas, tinggi ya. Itu yang harus kita ketahui. Allah berada di atas arasnya. Dan aras berada di atas langit yang ketujuh. Makhluk Allah yang paling tinggi itu aras. Dan Allah di atas aras itu lagi sesuai dengan kebersamaan Allah, tanpa menyamakan dengan makhluknya. Dan tanpa dengan menolaknya, dan tanpa menanyakan bagaimananya, kita nggak tahu kan. Seperti itu. Kemudian ya, tentang akidah Allah bersemayam di atas aras, ini adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang mengatakan, oh enggak ya, Allah di mana-mana. Maka kita tanya, orang itu menurut Rasulullah Allah itu di mana? Tolong antum jawab. Nah, kalau menurut guru saya, jangan guru antum. Menurut Rasulullah di mana? Dan kita katakan menurut Rasulullah berdasarkan hadis jariyah itu, Rasulullah yang membenarkan sahabiah. Ini ya kan, Rasulullah membenarkan itu, enggak mungkin Rasulullah membenar sesuatu yang salah. Kalau jawaban budak jariyah ini mengatakan fisama, Allah fisama, Allah disebut salah ya, mana mungkin Nabi membenarkannya? Masa Rasulullah membenarkan sesuatu yang salah? Kan nggak masuk akal itu. Seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah membenarkan beberapa pernyataan sahabat yang salah ya. Ada sahabat mengatakan, disebutkan dalam hadis sahih ya, insyaallahu wa syi'ta, dibenarkan oleh Nabi. Salah. Jangan katakan la taqul, jangan engkau katakan insyaallahu wa syi'ta, tapi katakanlah insyaallahu tsumma syi'ta. Jangan pakai kata waw, karena kalau menggunakan huruf ataf wa ya kan, artinya engkau akan menyamakan masyiahku, kehendakku dengan kehendak Allah. Langsung dibenarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan dengan statement yang cukup tegas, pedas gitu ya. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku ini sekutu, tandingan bagi Allah? Dengan ungkapan engkau insyaallah wa syi'ta, dibenarkan oleh Rasulullah kekeluaran para sahabat ini kan. Maka Nabi mengatakan jangan kata wa, karena kalau menggunakan huruf ataf wa itu ada kesetaraan di situ. Tapi katakanlah summa itu kan ada jeda ya. Jika Allah menghendaki, Allah dahulu, artinya Allah yang di atas kehendaknya. Summa syi'ta, kemudian engkau menghendaki wahai Rasulullah. Artinya posisi Allah di depan ya, di atas gitu. Seperti itu diluruskan oleh Nabi. Nah, ini budak jariyah yang mengatakan, sahabiah ini yang mengatakan seperti itu ya, ini bukan maknanya Nabi apa artinya, bukan maknanya salah perkataan jariyah, artinya Nabi membenarkan dia. Mana mungkin Nabi membenarkan yang salah, itu kan nggak masuk dengan akal. Betul. Juga nih, akal sehat kan seperti itu. Malah memerintahkan untuk memerdekakan ya Ustaz. Ya, diperintahkan untuk memerdekakan. Dan ada juga orang-orang sekarang mengatakan ini kan budak katanya, merendahkan budak. Nauzubillah. Banyak juga sahabat itu awalnya budak. Contoh muazin, siapa Bilal, itu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Jangan kita rendahkan status sebelumnya budak gitu. Ini juga kelancangan saya lihat itu terhadap para sahabat seperti itu. Ya, itu ya. Jadi keyakinan terhadap di mananya Allah
keberadaan Allah beristiwa di atas arsy, ini adalah keyakinan yang dalilnya sudah jelas ya dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'nya para sahabat ya. Dan ini adalah usulul akidah, bukan furu'ul akidah. Ini adalah pondasi akidah. Yang mana dengan akidah ini dibedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Orang yang menyelisih akidah ini jatuh ke dalam kebatilan gitu. Ya. Dan ayat-ayat yang dijadikan syubhat ya, yang dijadikan dalih oleh ahlul batil ya, bahwasanya Allah itu di mana-mana ya kan. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu ya kan. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat lehermu itu ada dua penafsirannya. Yang pertama malaikat. Ini bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir. Ya kan, artinya malaikat yang Allah utus itu lebih dekat dari urat lehermu kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan zatnya Allah. Allah itu berada di urat leher, enggak ada ya. Dan ini sudah dinukilkan ijma para ulama salaf memahami seperti itu. Nah, itu mungkin ini kesimpulannya. Masya Allah. Ustaz nih, syukron Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan ini ilmunya yang pastinya bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk bagi saya pribadi yang menyampaikan dan untuk mudah-mudahan menjadi manfaat dan asbab hidayah bagi kaum muslimin. Amin ya Allah, amin. Ustaz, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu main ke studio Thaibah TV yang seadanya ini Ustaz. Iya, Masya Allah ini sudah cukup ini ya. Iya Ustaz. Ya luar biasa. Mudah-mudahan ini Allah beri pahala yang melaksanakan. Amin. Merupakan sarana ya, wasilah untuk kebaikan. Karena di dalam agama kita wasilah itu tergantung dengan tujuannya ya. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk kebaikan, insyaallah ya setiap sarana yang mengantarkan kepada kebaikan akan dinilai pahala sesuai dengan kebaikan yang akan dia capai gitu. Masyaallah. Amin. Seperti itu. Enggak kapok ya Ustaz ya main sini ya? Insyaallah lah ya. Nanti kita jadwalin lagi Ustaz ya. Insyaallah kalau ada waktu kita akan lanjutkan lagi pembahasan-pembahasan yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat gitu. Siap Ustaz. Ya, mungkin segitu dulu. Sekali lagi Ustaz terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat semua penonton Thaibah TV. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.